بنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah kaum Google yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya, sehingga malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bermuajahah. Insyaallah sama-sama kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak lupa sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan bahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad, yang pada malam hari ini kita sampai kepada babu fadlis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab tentang keutamaan membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di minggu yang sebelumnya kita sudah membahas tentang azkar, zikiran-zikiran yang dibaca dalam waktu yang tidak ditentukan, atau zikiran yang tidak dibatasi oleh waktu. Nah, berikutnya adalah tentang keutamaan kita membaca salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Akhrajat Taimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam At-Taimi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu alayya, kata kanjeng Nabi, berselawatlah kepadaku, fa inna salata alayya kafaratun lakum wa zakatun, karena sesungguhnya berselawat kepadaku merupakan kafarah, merupakan tebusan, juga sebagai pembersih jiwa. Jadi berselawat itu merupakan tebusan bagi kalian, tebusan dosa kalian, juga merupakan penyuci jiwa kalian. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Lalu kata kanjeng Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas di awal-awal, tentu makna salawat kita, makna salawat para malaikat, dan makna salawat dari Allah Subhanahu wa taala itu maknanya beda. Kalau kita bersalawat, maknanya kita berdoa, kita meminta, ya. Sedangkan salawatnya malaikat memintakan ampun, al-istighfar. Jadi kalau ada kalimat para malaikat berselawat kepada seseorang atau kepada kanjeng Nabi, artinya memintakan ampun bagi orang tersebut. Kalau Allah, berarti Allah berselawat kepada kanjeng Nabi, misalnya Allah melimpahkan ampunannya, atau Allah melimpahkan anugerah dan rahmatnya. Nah, itu namanya makna salawat. Nah, kalau kita membaca salawat kepada kanjeng Nabi satu kali, maka Allah akan memberikan salawat kepada kita 10 kali. Salawat yang kita bacakan, doa yang kita panjatkan, maka Allah akan memberinya 10. Sebagaimana ya, setiap kebaikan yang kita lakukan itu kan, dalam sebuah hadis dikatakan, satu kali orang berniat melakukan kebaikan, walam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, maka Allah masih catatkan satu kebaikan. Fa'in amilaha, kemudian kalau misalkan dia melakukannya, maka Allah catatkan 10. Nah, tentu selawat ini adalah juga merupakan salah satu kebaikan, sehingga balasannya, kalau kita ucapkan satu kali, maka balasannya 10 kali.
Dalam hadis yang kedua, wa Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, atani atin min Rabbi azza wa jalla, telah datang kepadaku malaikat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, lalu ia berkata, dalam syarah dikatakan al-maji, orang yang datang ini adalah malaikat Jibril. Maka faqala, maka ia berkata, berarti malaikat Jibril berkata, man shalla 'alaika min ummatika salatan kataballahu lahu biha asyra hasanat. Barang siapa yang bersalawat kepadamu dari umatmu, kataballahu lahu biha asyra hasanatin, maka Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan. Wa maha anhu asyra sayiatin, dan akan menghapuskan 10 keburukan. Wa rafa'a lahu asyra darajatin, dan Allah akan mengangkat baginya 10 derajat. Wa radda alaihi mitlaha, dan Allah akan mengembalikan kepadanya selawat yang sama. Ya, ini adalah satu keutamaan fadilah kita bersalawat 1 kali, maka Allah akan memberikan pahala 10, dihapuskan dosa 10, juga diangkat 10 derajat. Ya. Kata syarih, berarti yang namanya syafaat atau dia dihapuskan dosa, jelas ya, yang namanya kafarah berarti bagi orang yang asin. Kalau kita orang yang bermaksiat, kalau kita orang yang punya dosa, maka Allah akan berikan ampunan terhadap 10 dosa yang kita lakukan. Nah, kalau diangkat 10 derajat bagaimana? Ya Allah akan derajat bagi orang yang menahli surganya Allah, orang yang menjadi penduduk surganya Allah, maka Allah akan angkat orang tersebut 10 derajat. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam surga kan juga ada kelasnya tuh. Ada tingkatan-tingkatannya. Tentu itu sesuai dengan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat seseorang di hadapan Allah, tentu surga yang dia peroleh pun semakin tinggi. Ya, itu makna diangkat 10 derajat. At-Tabrani, lalu yang berikutnya dari Imam At-Tabrani, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membacakan selawat untuknya 10 kali. Atau Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan. Barang siapa yang berselawat 10 kali kepadaku, maka Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamati masyuhada. Dan barang siapa yang membaca selawat 100 kali kepada Kanjeng Nabi, maka kata Kanjeng Nabi, maka Allah akan mencatatkan untuknya, Allah akan menuliskan kepadanya baina ainaihi, di antara kedua matanya, bara'atan minan nifaq, bebas dari sifat munafik. Wa bara'atan minan nar, bebas dari api neraka. Waskannahu yaumal qiyamah, kemudian dia akan ditempatkan nanti pada hari kiamat bersama dengan para syuhada. Tuh. Ya, dengan orang-orang yang mati syahid. Tuh. Ini adalah keutamaan berselawat. Kalau sekarang kan mau jihad kemana? Mau ke Palestina? Ya, susah. Gimana jihadnya sekarang ya? Jihadnya apa yang kita mampu. Tentu dalam hal ini ketika kita mampu berselawat, maka bacalah selawat sebanyak-banyaknya. Ya, karena di sini dikatakan orang yang membaca 100 kali, nanti kalau kita meninggal, maka kita akan dikumpulkan bersama para syuhadanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya Ibnu Asakir. Wa Ibnu Asakir diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, Rasulullah bersabda, "Aktsirus sholata alayya." Kata Kanjeng Nabi, perbanyaklah membaca selawat kepadaku. Fa inna sholatakum alayya maghfiratan lidzunubikum. Karena sesungguhnya bacaan selawatmu kepadaku maghfiratan lidzunubikum, merupakan ampunan untuk dosa-dosa kalian. Ya, artinya ketika kita berselawat berarti kita diampuni dosa-dosa kita. Karena kita berselawat 1 kali, Allah memberikan limpahan ampunan 10 kali. Watlubu lidarajata wal wasilah.
Kemudian katakannya Nabi, maka mintalah kalian kepada Allah untukku derajat dan wasilah. Fa inna wasilati inda rabbi, karena sesungguhnya wasilahku di sisi Allah Subhanahu wa taala syafa'atan lakum. Karena wasilahku katanya di hadapan Allah merupakan syafaat, merupakan pertolongan bagi kalian. Itu katanya kata syarih lil usat, bagi orang-orang yang pelaku maksiat. Bagi kita nih yang kadang-kadang melakukan maksiat, maka itu merupakan ampunan di hadapan Allah, merupakan nanti di yaumul qiyamah sebagai penolong kita. Bagi orang-orang yang abid, yang ahli ibadah dan lain sebagainya, orang-orang soleh, maka salawat yang dibaca adalah sebagai pengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memintakan, ya Allah angkatlah derajat Nabi Muhammad, sesungguhnya kita meminta itu untuk diri kita sendiri gitu ya. Wa Turmudi, lalu yang berikutnya dari Imam At-Turmudi, An Ubay bin Ka'ab, dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhahaba thulutsal laili qama, ketika telah lewat 2/3 malam ya. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, Nabi itu ketika malam sudah lewat 2/3-nya, berarti sekitaran jam 2 lewat ya, karena malam itu kalau dibagi 3 berarti dibagi 4 gitu ya, dari jam 6 sampai ketemu jam 6 lagi tuh ya. Jam 6 maghrib, kemudian 4 jam berikutnya berarti jam 10, berikutnya lagi jam 2, ada 2/3 malam tuh. Di jam 2 lewat berarti ya. Katanya kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ketika Nabi sudah melewati 2/3 malam, beliau bangun, faqala, lalu beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, uzkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, atau ingatlah kalian kepada Allah. Ja'atir rajifatu tatba'uhar radifah ya, telah datang rajifah. Rajifah itu adalah tiupan yang pertama, tatba'uhar radifah, yang akan diikuti dengan tiupan yang kedua. Ini dalam akhbarul yaumil qiyamah, dalam khabar yaumil qiyamah, bahwa dikatakan nafkhatul sur itu, atau tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil ini, kata para ulama ada 2 kali tiupan. Menurut pendapat yang kedua, ada yang mengatakan 3 kali tiupan sangkakala itu. Yang pertama namanya kata nafkhatul faza. Kata Allah, yauma yunfakhu fis suri fafazi'a ma fis samawati wa ma fil ard illa ma syaa Allah. Tiupan yang pertama itu namanya kata nafkhatul faza, tiupan yang mengagetkan, tiupan yang menakutkan, sehingga makhluk yang ada di dunia maupun makhluk yang ada di langit itu semuanya takut ya. Itu namanya nafkhatul faza. Nafkhatul faza ini menurut kaul yang pertama, berarti katanya kalau ada nafkhatul faza berarti 3 kali gitu. Yang kedua, nafkhatus sa'i katanya, tiupan yang mematikan. Setelah datang tiupan faza ini disusul dengan tiupan kematian, namanya nafkhatus sa'i. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ard illa ma syaa Allah. Wa nafkhatul ukhra wa nufikha fihi ukhra. Kemudian fa idzahum qiyamun yanzurun. Nah, yang ketiga namanya nafkhatul ba'thi, tiupan kebangkitan. Jadi tiupan yang pertama ini menakutkan, mengagetkan. Dalam satu ayat dikatakan yauma yarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa kullu hamlin waladat hamlaha gitu ya. Jadi nanti tuh saking menakutkannya itu, kata Allah dalam Al-Quran, pada hari itu yauma yarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, orang yang hamil itu melalai terhadap
yang dia susui, ya orang yang menyusui lalai terhadap apa yang dia susuinya. Jadi lagi nyusuin aja buayanya dilepasin begitu aja, saking takutnya. Dan dikatakan saking takutnya bukan cuma manusia, bukan cuma makhluk, bahwa kemudian keadaan dunia, alam semesta ini menjadi kacau balau pada saat itu. Gitu ya. Kemudian disusul dengan nafkhatus sha'iq, kata tiupan yang mematikan. Maka matilah semua makhluk yang ada di yang ada di alam semesta ini, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Namanya nafkhatus sha'iq, tiupan yang mematikan. Nah, menurut pendapat ulama yang mengatakan hanya 2 kali tiupan, berarti nafkhatul faza sama nafkhatus sha'iq ini 1 tiupan. Gitu. Dan ini menurut Imam Baghawi dan yang lain-lainnya mengatakan bahwa 2 kali tiupan katanya. Nah, di tiupannya ini sehingga semua aktivitas yang alam semesta ini mati semua gitu. Termasuk katanya orang-orang yang di alam kubur itu semuanya mati. Di alam kubur semuanya mati, artinya katanya kan ketika membicarakan tentang apakah di kubur ini ada siksa ataupun ada siksa ataupun ada nikmat. Ini kan khilaf ulama ya. Artinya ada sebagian kelompok mengatakan bahwa di dalam kubur itu tidak ada siksa, tidak ada azab. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini kan ada siksa dan azab. Sehingga dikatakan semua orang-orang kafir, orang-orang yang asin, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah ketika disiksa dalam kuburnya, ketika ada nafkhatus sha'iq ini maka juga berhenti. Dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nafkhatul ba'ats, tiupan untuk yang membangkitkan itu, mereka mengatakan qalu. Mereka mengatakan gimana? Dokter Yasin itu Memba'asana min marqadina hadza. Memba'asana min marqadina katanya. Siapa yang udah bangunin kita dari tempat tidur kita? Kayak orang baru bangun tidur begitu. Nafkhatul ba'ats. Hadza ma wa'adana ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Kan gitu ya dalam surat Yasin. Bingung katanya. Nah, menurut orang yang mengatakan bahwa tidak ada siksa dalam kubur itu, mereka mengatakan, tuh lihat katanya, bahwa di dalam nafkhatul ba'ats itu di yaumul qiyamah, mereka ahli kubur mengatakan, siapa yang bangunin kita dari tempat tidur kita? Berarti katanya kemarin ketika dalam kubur itu gak ada siksa, gak ada itu nikmat. Jadi orang yang mati ya seperti orang tidur aja nunggu yaumul qiyamah katanya gitu. Buktinya itu. Lalu hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun ini, ada yang mengatakan, pendapat yang mengatakan itu ada orang yang beriman yang menjawab. Wakila malaikat. Ini adalah hari di mana hari ini yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, adapun jarak antara nafkhatus sha'iq dengan nafkhatul ba'ats ini adalah katanya para ulama, sebagian ulama mengatakan itu sekitar 40 tahun. Jadi lama itu untuk ukuran waktu dunia. Untuk ukuran waktu dunia. Nafkhatus sha'iq dan nafkhatul ba'ats. Nah, sehingga kata para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa ini katanya mahalnya adalah, mereka mengatakan ini seperti bangun dari tidur itu adalah antara nafkhatus sha'iq dengan nafkhatul ba'ats. Ya, karena sebetulnya sebelumnya mereka sedang, ya kalau mereka orang yang soleh mendapatkan nikmat di kuburnya, kalau orang yang tidak soleh maka mendapatkan siksa di kuburnya. Gitu ya. Dalam ayat yang lain dikatakan an-naru yuraduna 'alaiha asyian wa asyian wa ghadatan. Selalu gitu ya ayatnya. Jadi Fir'aun dengan kaumnya itu setiap hari ya, dalam kuburnya itu katanya yuraduna 'alaiha an-naru yuraduna 'alaiha asyian wa ghadatan. Isya'an panggilan artinya lupa saya. Pagi dan siang dimasukkan ke dalam api neraka atau dibakar dengan api neraka. Karena dalam tafsir yang lain mengatakan yu'raduna ay yuhraqun katanya. Dibakar berarti di situ. Artinya berarti disiksa di alam kubur. Nah, keterangan yang benar mengatakan bahwa mereka ketika mengatakan qalu ma apa? Gimana tadi? Qalu
Ya awalnya pembahasan hada itu seolah-olah bangun tidur itu karena katanya mereka tahu bahwa disiksa di alam kubur itu nggak ada apa-apanya dengan siksaan yang akan mereka hadapi nanti di yaumul kiamat nih. Ketika dibangkitkan itu mereka takut. Saking takutnya siapa yang udah bangunin kita ini? Ya. Kenapa? Siksa kubur tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketakutan yang sedang mereka hadapi, siksa Allah yang begitu pedih nanti setelah yaumul hisab. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Nah, dalam hadis ini ayuhan nas, kata Kanjeng Nabi, ketika Nabi itu bangun di 2/3 malam, uzkurullaha. Bahasa kita bangun, ayo ingat sama Allah. Bangun nih di 2/3 malam ini, jam 3 bangun. Bang Doni sih enak aja, udah bangun aja. Bangun dari maghrib. Ya. Bangun katanya, uzkurullah, ingat sama Allah. Ya. Ja'at rajifatu tatba'uha radifah. Sebentar lagi juga ditiup itu. Ya, tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Ja'al mautu bima fi. Maka akan datang kematian itu dengan keadaan yang sesuai di dalamnya. Dengan ketakutan ahwal yang menakutkan di dalamnya. Kan gitu ya. Kematian itu baik nanti mati itu di yaumul kiamah ataupun mati sekarang sama memiliki ketakutan atau keadaan-keadaan yang menakutkan, yang paling menakutkan. Kenapa? Karena kubur itu adalah, kalau katakannya Nabi, awal manzilin min manazil akhir. Karena kubur itu adalah tempat singgah yang pertama dari tempat singgah-singgah nanti sampai yaumul akhir. Jadi artinya dalam hadis ini, ayo bangun, ingat sama Allah, persiapkan diri kita karena kiamat ini sebentar lagi gitu. Qala Ubayyun, faqultu ya Rasulullah. Ubay bin Ka'ab berkata, faqultu, kata Ubay bin Ka'ab, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini aktsiru salata. Ini aksuru sholata fakam aja'alu laka min sholati. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini memperbanyak bersalawat kepadamu. Lalu berapa banyak waktuku untuk bersalawat kepadamu? Dalam sepanjang waktu ini berapa banyak waktu yang harus aku yang aku luangkan untuk bersalawat kepadamu? Kata Kanjeng Nabi, qala ma syi'ta. Katakannya Nabi, ya terserah kamu, semaumu. Boleh, sedikit boleh, banyak juga boleh. Qultu, lalu kata Ubay bin Ka'ab, bagaimana ar-rubu'u? Bagaimana kalau 1/4 waktuku? Ar-rubu' itu 1/4 waktuku, gimana ya Rasulullah? Kata Kanjeng Nabi, qala ma syi'ta. Terserah kamu, semaumu aja, sesukamu saja. Tapi kata Kanjeng Nabi, wa in zidda fa huwa khairun laka. Tapi kalau lebih dari itu, bagus. Itu lebih baik bagimu, kata Kanjeng Nabi. Qultu, lalu kata Ubay bin Ka'ab, fanisbu, bagaimana kalau setengah dari waktuku aku luangkan untuk berselawat kepadamu? Kata Kanjeng Nabi, masyita, sesukamu itu mah. Wa in zidda fa huwa khairun laka. Tapi kalau lebih, kalau kau tambah lagi waktumu untuk berselawat kepadaku, khairun laka, itu lebih baik untukmu. Ya. Jadi setengah waktu kita bisa meluangkan waktu, ya, waktu yang luang kita setengahnya kita perlukan untuk berselawat, katakannya Nabi. Lebih dari itu juga bagus. Tuh. Qultu fathulutsain. Lalu Ubay bin Ka'ab mengatakan, bagaimana dengan 2/3 waktuku ya Rasulullah? Qala ma syi'ta. Lalu kata Kanjeng Nabi, ma syi'ta, sesukamu saja. Wa in zitta fa huwa khairun laka. Tapi kalau kamu mampu, ya, kalau kamu tambah lagi, itu lebih baik bagimu. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, faqultu aj'alu laka sholati kullaha. Kalau begitu mah udah seluruh waktuku aku akan luangkan untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah. Kata Kanjeng Nabi, qala idzan tukfa hammuka. Kalau begitu, maka dengan berselawat seluruh waktumu itu, katanya tukfa hammuka, maka kesedihanmu akan dicukupkan, ya, akan dihapuskan kesedihanmu. Wa yughfaru laka dzambuka, maka dosa-dosamu akan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Nah, ini kalau kita punya waktu luang, katanya Nabi,
kemudian dihabiskan untuk berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka itu cukup untuk menghilangkan kesedihan kita, kegundahan kita, kegelisahan kita, dan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya, saya mah bangun malam juga nggak tahu mau baca apaan ya, bangun malam terus nih nggak tahu, selawat aja udah banyakin berarti, ya. Buat selawat aja. Tadi ngomong doa apa wiridan ini nggak hafal, ini nggak hafal, udah baca selawat aja, ya. Dan selawat mah dengan sigot apa saja boleh, ya, mau yang panjang banyak, mau yang pendek juga ada, kan gitu. Selawat mah ini yang hafal kita aja. Cukup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad pun juga cukup. Ya gitu ya. Wa Tabrani, lalu yang berikutnya dari Imam At-Tabrani, man dzukirtu indahu fa khati'a sholata alayya khati'a tariqal jannah. Kata Kanjeng Nabi, barang siapa yang namaku disebutkan di hadapannya, fa khati'a sholata alayya, lalu ia tidak bersalawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi, khati'a tariqal jannah, maka ia telah salah menempuh jalan menuju surga. Nyasar lu. Dia, tahu enggak? Nama Nabi Muhammad disebutkan lalu tidak berselawat, maka nyasar menuju surga. Salah jalan, bukan ke situ, katanya Nabi, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa Ibnu Abi Asim, lalu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim, ala ukhbirukum bi abkhalin nas, maukah engkau aku beritahukan bi abkhalin nas, dengan orang yang paling kikir, yang paling pelit. Qalu, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Qala, orang yang paling pelit itu adalah man dzukirtu indahu, barang siapa yang namaku disebutkan di hadapannya, falam yusalli alayya, dan dia tidak berselawat kepadaku, fadzalika abkhalun nas, maka yang demikian itu adalah manusia yang paling pelit. Wan Namiri wa Ibnu Bashkuwal, kemudian dari Imam An-Namiri dan Imam Ibnu Bashkuwal, mauqufan ala Abi Bakr radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah hadis mauquf kepada Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amhaqu lil khotoya minal ma'ilid dalwa, atau minal ma'i linnar, katanya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, katanya, amhaqu lil khotoya, lebih membakar kepada, atau lebih dapat menghanguskan, membakar kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, ya. Jadi amalan yang paling dapat menghancurkan, menghapuskan dosa-dosa kita adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal ma'il nar, lebih cepat daripada api daripada air memadamkan api. Itu berselawat kepada Kanjeng Nabi lebih cepat daripada daripada air memadamkan api, ya, dalam menghapuskan dosa. Wassalamu ala Nabi, sedangkan membaca salam kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu min itqir riqab, lebih afdal daripada memerdekakan budak, daripada memerdekakan hamba sahaya. Jadi salawatnya itu dapat menghapuskan dosa-dosa, kemudian membaca salamnya itu pahalanya lebih afdal daripada membebaskan budak. Wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu min mahjil anfusi, itu lebih utama daripada menumpahkan darah, au min darbi sayfi fi sabilillah, atau daripada menebaskan pedang di jalan Allah. Artinya lebih afdal daripada jihad fi sabilillah, ya. Karena tentu kalau orang yang sudah hubbur Rasulillah,
begitu datang jihad, panggilan jihad, udah nggak pakai nungguin mikir-mikir lagi. Tentu orang yang hubbu Rasulillah, yang mencintai Rasulullah, tentu menjadikan Rasulullah adalah lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Wa Tabrani, lalu hadis berikutnya dari Imam At-Tabrani, man qala jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu at'aba sab'ina malakan alfa sabahin. Barang siapa yang membaca kalimat jazallahu anna Muhammadan, semoga Allah membalas kepada kanjeng Nabi Muhammad, anna, atas diri kita, bima huwa ahlu, sesuai dengan kedudukannya, at'aba sab'ina malakan, maka ia telah membuat lelah 70 malaikat, alfa sobahin, selama 1000 hari, selama 1000 pagi atau 1000 hari. Jadi jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu, katanya kalimat ini kalau kita baca setiap pagi pahalanya begitu besar, saking besarnya dapat membuat 70 malaikat capek nulisin pahalanya buat kita. Tuh, 1000 hari baca salawat jazallahu anna Muhammadan ya, bima huwa ahlu. Ini sholawat doang nih ya. Ini tanpa menentukan sikut yang mana ya. Apa itu sholawat bebas, jangan tanya sholawat di mana. Pokoknya sholawat aja. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, sholawat ya. Waruya, lalu diriwayatkan ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, salah satu tahta dhillir rahman azza wa jalla yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 orang yang mendapatkan perlindungan, yang mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Qila, lalu beliau ditanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah, orang yang mendapatkan naungan nanti di yaumul kiamah? Qala, Rasulullah menjawab, yang pertama, man farraja an makrubin min ummati. Yang pertama, orang yang melapangkan kesulitan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membantu saudaranya, membantu meringankan kesulitan saudaranya. Yang kedua, kata kanjeng Nabi, waman ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku, ya, menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan menghidupkan sunnah itu tentu diawali dengan sesuatu yang bisa dan mungkin kita lakukan. Sekarang itu kadang-kadang orang tidak menganggap remeh terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Main remeh, misalnya Rasulullah senang warna putih, dikatakan ngapain pakai gamis, katanya ke Arab-Araban ya, pakai udeng-udeng katanya ke Arab-Araban, segala macam. Semua yang berkaitan dengan yang kaitan yang atau disandarkan kepada kanjeng Nabi, sekecil apapun itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu yang besar-besar, misalnya mendawamkan sholat malam sekian rakaat tiap malam, kan itu berat ya. Menghidupkan sunnahnya yang berat-berat belum tentu semua orang mampu, tapi yang kecil-kecil kan mampu bisa ya. Yang sholat gitu ya, tepat waktu, kalau berjamaah barisannya rapi dan sebagainya, itu kan sunnah, bagian daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua adalah orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, waman aktsara sholata alayya, adalah orang-orang yang memperbanyak selawat kepadaku, kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Orang-orang yang memperbanyak selawat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam juga
Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin," barang siapa yang berselawat kepadaku dalam sebuah kitab, ya, dia menuliskan dalam buku atau dalam apa saja yang dia miliki dari bukunya, kitabnya, menuliskan selawat gitu ya. Berselawat dalam tulisan maksudnya. Barang siapa yang berselawat kepadaku fi kitabi dalam tulisan, lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Maka malaikat senantiasa memintakan ampun untuknya selama namaku fi dzalikal kitab. Selama namaku masih ada dalam tulisan tersebut. Jadi kalau kita bikin kaligrafi misalnya, ya, salawat, nah, selama kaligrafinya itu masih ada, tulisannya masih ada, kita punya buku yang buat ngaji, kita buat ngaji tulisin salawat, maka katanya selama tulisan itu masih ada, malaikat senantiasa memintakan ampunan kepada Allah selama tulisan itu masih ada, ya. Ini adalah min fadilah, keutamaan, ya, fadilatul amal, keutamaan dalam amal. Walaupun memang ada yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, tapi dalam mazhab kita kan hadis dhaif itu selama itu hanya untuk keutamaan dalam beramal boleh dipakai, ya. Waruya, lalu warawa at-Taimi, Imam at-Taimi meriwayatkan an Zainal Abidin annahu qala, dari Zainal Abidin bahwasanya beliau berkata, alamatu ahli sunnah, tanda-tandanya ahli sunnah nih, kita yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tanda-tanda ahli sunnah wal jamaah itu kasratus sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh salah satu tanda ahlu sunnah wal jamaah, banyak membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Enggak kudu nungguin hadroh segala, enggak, ya. Wa dzakara Ibnu al-Jauzi fi Salwatil Ahzan, Imam Ibnu al-Jauzi mengatakan atau menyebutkan dalam kitab Salwatul Ahzan, anna Adam alaihi salam, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam lamma ramal qurba min Hawa talabat minhul mahra, ketika Nabi Adam alaihi salam hendak mendekati Sayyidatina Hawa, ya, dalam kisah kan diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan di dalam surga, lalu ada wahsyah, gelisah, sendirian, kesepian dalam surga, lalu Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ketika Nabi Adam terbangun lalu melihat ada Sayyidatina Hawa, romal kurba, pengen menyentuh Sayyidatina Hawa. Talabat minhul mahra, maka Sayyidatina Hawa meminta kepadanya mahar. Faqala, lalu Nabi Adam memohon, ya Rabbi, wahai Allah, madza utiha, apa yang harus aku berikan kepadanya sebagai mahar? Qala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, sholli ala safiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 20 marratan. Kata Allah kepada Nabi Adam, maharnya adalah membaca salawat kepada kekasihku 20 kali. Ini riwayatnya banyak, ya, ada yang mengatakan 900 kali, ada yang mengatakan hanya 3 kali saja. Tapi intinya adalah maharnya berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fa'ala, lalu Nabi Adam melakukannya. Wa qala Ka'bul Ahbar. Lalu yang kedua, Ka'bul Ahbar berkata, auhallahu azza wa jalla ila Musa alaihissalam, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam fi ba'di ma uhiya ilaih, dalam sebagian wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya Musa, wahai Musa, atuhibbu alla yanalaka min atshi yaumal qiyamah, wahai Nabi Musa, apakah engkau ingin engkau tidak merasakan rasa haus pada hari kiamat? Katanya nanti, mau enggak di hari kiamat tidak merasa haus? Ya kan, dalam satu riwayat salah satu yang menakutkan, ahwal yang menakutkan di yaumul kiamat itu nanti di padang mahsyar itu semuanya orang kehausan karena matahari sangat dekat gitu. Sehingga saking hausnya semua orang merasa tercekik katanya. Ya, tercekik dengan rasa hausnya. Ya.
Mau enggak tidak merasakan itu di yaumul qiyamah? Kata Allah. Qala, Nabi Musa menjawab, ilahi wahai Tuhanku, na'am, tentu. Qala, lalu Allah berfirman, fa'aksiris salata ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak pengen merasa haus nanti di yaumul qiyamah, maka perbanyaklah membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waruya, lalu diriwayatkan, anna musrifan min Bani Israel, ada orang yang musrif. Musrif itu ya melampaui batas, tukang maksiat lah gitu ya. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Ini orang terkenal tukang maksiat. Lamma mata romau biha. Ketika dia mati dibuang sama Bani Israel, nggak mau ada yang ngurusin. Oh, ngapain tukang maksiat nih orang. Ya. Saking jahatnya nih orang itu, sehingga dibuang begitu aja, nggak ada yang mengurusin jenazahnya. Fauhallahu li Musa alaihissalam, lalu Allah subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, an ghasalahu wa sholli alaihi fa inni qad ghafirtu lahu. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memandikannya dan menyolatkannya, gitu ya. Dan mengatakan inni qad ghafirtu lahu, kata Allah, aku telah mengampuni dosa-dosanya. Ya. Qala ya Rabbi wa bima dzalika. Nabi Musa masih nanya, karena kata orang-orang ini orang tukang maksiat, ngapain diurusin? Kata Allah, kata Nabi Musa, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk memandikan dan menyolatkan. Tapi Nabi Musa juga masih iskal gitu. Satu, kok bisa, kata orang ini orang tukang maksiat, kok bisa saya diperintahkan untuk memandikan dan mensolatkan? Dan kata Allah, aku telah mengampuninya. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, wahai Allah, wa bima dzalika, dengan apa engkau mengampuni dosanya orang? Qala, Allah berfirman, innahu fatahat taurata yauman, bahwasanya ia pernah membuka Taurat, kitab Taurat pada satu hari. Fawajada fiha isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaih. Lalu ia mendapati nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Taurat, fa shalla alaih, dan membacakan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ghafara lahu bidzalik, dan Allah mengampuni dia karena hal itu. Karena dengan membaca salawat kepada Rasulullah cuman sekali. Ya, bagaimana kalau berkali-kali dengan iman lagi? Wa fi syarafil Mustafa li Abi Sa'id. Lalu dalam kitab Syarafil Mustafa milik Imam Abi Sa'id, anna Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha kanat, pada suatu ketika, takhitu syai'an, lagi menjahit sesuatu, fi waktu sahari, pada waktu sahur. Berarti pagi ya, menjelang pagi. Fadalatil ibratu wa tufi as-siraj. Kemudian jarumnya hilang, jatuh, lampunya mati. Fadakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuklah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'adha al-baita bidawhihi sallallahu alaihi wasallam wa wajadatil ibrata. Ketika Rasulullah masuk, itu rumah jadi terang, sehingga jarum yang tadi hilang ketemu. Ya. Faqalat, lalu Siti Aisyah berkata, ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Alangkah terangnya, alangkah bersinarnya wajahmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Rasulullah bersabda, wailun liman la yarani, maka celakalah bagi orang yang tidak melihatku, katakan yang Nabi. Qalat, lalu Siti Aisyah bertanya, wa man la yaraka, siapa yang tidak dapat melihatmu ya Rasulullah? Qala al-bakhilu, mereka orang-orang bakhil. Siapa tadi orang bakhil? Yang tidak bersalawat. Qalat, Siti Aisyah bertanya, wa manil bakhil ya Rasulullah, siapa orang bakhil itu?
Qala, Rasulullah bersabda, alladzi la yusalli alayya idza sami'a bismi, adalah orang yang tidak berselawat kepadaku ketika dia mendengar namaku. Jadi setiap kali kita mendengar nama Nabi Muhammad, maka harus berselawat supaya kita tidak menjadi orang yang bakhil. Jadi orang bakhil tadi apa? Tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu celaka orang yang tidak dapat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara Abu Nuaim fil Hilyah. Kemudian Imam Abu Nuaim berkata dalam kitab Hilyah, anna rajulan marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'hu dhabyun qad istadah, katanya. Dan ia membawa seekor domba yang dia tuntun. Fa antaqallahu subhanahu alladzi antaqa kulla syai'in dhabiya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada ini domba untuk berkata. Ini si domba ngomong. Ya. Faqala, kata domba nih, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li auladan wa ana arda'uhum wa innahumul an jiyya'un. Ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya anak banyak nih, katanya. Dan saya menyusuinya. Wa innahumul an, dan sekarang mereka lagi pada lapar. Oleh sangat kelaparan. Fa'mur hadza, maka perintahkanlah kepada si laki-laki ini, an yukhallini hatta adhhaba fa ardu'a auladi wa a'uda. Maka perintahkan kepada laki-laki ini untuk membiarkanku pergi dan menyusui anak-anakku, dan nanti aku kembali. Ini mau dipotong, maksudnya ini kambing nih. Ya. Qala, Rasulullah bersabda, fa ilam ta'udi, bagaimana kalau kamu tidak kembali? Qala, si domba berkata, ilam aud, kalau aku tidak kembali, fala'ananillahu, maka Allah akan melaknatku. Kaman tulkaru baina yadayhi fala yusalli alaika, sebagaimana orang yang tidak menyebut, sebagaimana orang yang disebutkan namamu di hadapannya, fala yusalli alaika, dia tidak berselawat kepadamu. Kambing aja tahu. Kata kambing, kalau aku tidak kembali ya Rasulullah, maka Allah melaknatku, seperti Allah melaknat kepada orang-orang yang tidak berselawat kepadamu ketika disebutkan namamu di hadapannya. Tuh kata kambing. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atlikha wa ana dhaminuha. Rajul, lepasin dia dan saya menjaminnya. Fadhahabatil dhabiyatu tsumma adat, kemudian pergilah itu domba, kemudian tsumma adat, dan dia kembali. Ya. Fanazala Jibril, maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Wa qala, lalu ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, Allahu yukri'uka salam, Allah membacakan salam untukmu. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keperkasaanku, keagunganku, demi kemuliaan dan keagunganku, la ana arhamu bi ummatika min hadhihi dhubyah bi auladiha, aku menyayangi umatmu, lebih menyayangi umatmu, min hadhihi dhubyah bi auladiha, daripada ini kambing menyayangi anak-anaknya. Kata Allah, aku ini lebih sayang terhadap umatmu daripada sayangnya ini kambing kepada anak-anaknya. Wa ana arudduhum ilaika kama raja'atid dhabyatu ilaika, dan aku akan mengembalikan mereka kepadamu sebagaimana domba ini kembali kepadamu. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam taslima. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena telah menjadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah tadi, Allah akan mengembalikan semua umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti artinya apa? Artinya kita semua umatnya Nabi Muhammad itu tergantung kepada Nabi Muhammad. Makanya yang kita minta adalah syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya mustahil kita bisa masuk surga tanpa syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama mari sama-sama
kita perbanyak salawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Habis tuh mau pas buat jamaah ada yang mau bertanya. Jadi Mulu di setel pelawat. Lawatan aja itu kalau kita panggil kiai kita shollu ala nabi. apa? Iya. Gimana saja. Itu bukan manggil itu kan salawat itu sebagai tanda bahwa kita menghargai apa namanya? Menghormati warasatul anbiya. Iya. Shollu ala nabi gitu kan. Yang biasa kiai doang. Iya. RT mah kagak. Baik para jamaah, kita akhiri mengaji dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan cuma itu, salawat itu untuk mengingatkan semua. Kalau misalnya kita terlalu bergembira, nah ingetin dengan shollu ala nabi.